Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tutor dan teman-teman sekalian yang lagi berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan membawakan modul 6 tentang komunikasi dan jaringan data, atau bisa juga disebut Data Communication and Networking, yang akan dibawakan oleh Husna Rahmiati, Mariatul, dan saya sendiri, Rizky Usratus Sadah. Waktu dan tempat dipersilahkan. KB1. Elemen sistem telekomunikasi. A. Konsep dasar. Elemen kunci sistem telekomunikasi adalah media pengirim dan penerima, saluran telekomunikasi, dan layanan jaringan atau yang disebut web server. Telekomunikasi menghubungkan komputer kepada cabang perusahaan di wilayah yang berdekatan komputer tanpa dipengaruhi oleh jarak atau lokasi. B. Definisi. Telekomunikasi berarti menggerakkan informasi melalui transmisi elektronik di antara tempat yang berhubungan. Jaringan komunikasi data melayani 3 kegunaan, yaitu 1. Menyediakan akses kepada pangkalan data untuk permintaan dan penambahan data. 2. Mengurangi biaya operasi dengan membuat informasi tersedia dalam waktu singkat untuk pengambilan keputusan. 3. Mendukung pengawasan manajemen dalam bisnis. C. Kategori aplikasi. Telekomunikasi digunakan dalam aktivitas pengolahan data dalam jangkauan yang sangat luas. Kategori kuncinya adalah permintaan atau pengambilan dan sumber masukan data. 1. Permintaan dan pengolahan data atau information inquiry and retrieval. Jenis interface atau hubungan komputer-komputer. Ini menyediakan interaksi yang luas antara pemakai dan komputernya. 2. Information retrieval atau pengambilan informasi adalah jaringan komputer terminal yang memungkinkan untuk sistem informasi menyediakan informasi untuk menjawab pertanyaan dalam waktu yang relatif singkat. D. Memasukkan data sumber. Source data entry. Sebuah sistem memasukkan data adalah transmisi data sumber satu arah atau one-way transmission dari terminal terdekat dengan komputer. Transmisi menawarkan kemudahan pengguna dimanapun untuk akses langsung atau direct access ke pusat data. Elemen sistem telekomunikasi. Sebuah jaringan telekomunikasi internet terdiri dari 3 komponen. A. Media pengiriman. Pada mulanya, media pengiriman dan penerima data hanya terdiri dari personel komputer atau PC yang memiliki modem dan tersambung ke jaringan telepon. B. Network atau telecommunication channel. Network atau jaringan komunikasi adalah sebuah sistem jaringan yang dibangun oleh perusahaan komunikasi baik nasional maupun internasional. C. Web server. Web server ini tidak hanya menyimpan, tetapi juga membantu mencarikan peminta data ke alamat web server lain atau melalui search engine yang diketahui memiliki data yang dibutuhkan. Web server juga menyimpan data yang dititipkan dalam sebuah database. F. Konsep jaringan. Satelit adalah peralatan yang canggih digunakan untuk mentransmisikan data di antara 2 titik sebuah sinyal radio. Gelombang mikro dikirimkan dari stasiun bumi, misal titik A, ke satelit. Satelit mengubah frekuensinya dan mengirimkan sinyalnya ke bumi atau titik B. Y. Prosesor paling depan. Front-end processor mampu memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu memberikan identitas pada pesan dan memeriksa ketepatannya. Fungsi yang kedua yaitu menyimpan pesan masuk dan keluar dan mengedit pesan dan isi pesan-pesan tersebut. Yang ketiga, menangani prioritas pesan. Yang keempat,
mengumpulkan informasi tentang terminal untuk memastikan bahwa terminal tersebut siap digunakan. Fungsi yang kelima atau yang terakhir yaitu memutuskan jalur alternatif untuk pengiriman. H. Telekomunikasi komputer. Elemen terakhir pada jaringan telekomunikasi adalah komputer utama atau main komputer. Komputer ini adalah pusat semua kegiatan operasional. KB2, transmisi dan lalu lintas data. Apa sih pengertian transmisi? Transmisi data yaitu proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima dan menggunakan komputer atau media elektronik. A. Kecepatan transmisi. Data ditransmisikan dengan sebuah frekuensi yang dipengaruhi oleh jangkauan gelombang radio dari alat transmisi. Yang pertama, narrow band atau kecepatan rendah. Kedua, voice band atau kecepatan menengah. Yang ketiga, wideband atau kecepatan tinggi. B. Jenis saluran. Dalam transmisi jarak jauh, terdapat 3 saluran atau channel yang dapat digunakan. Pertama, saluran simplex transmission, hanya mentransmisikan data atau informasi pada satu arah saja. Kedua, saluran half duplex transmission, yaitu mentransmisi data dari 2 arah berlawanan tetapi hanya satu arah pada satu saat. Yang ketiga, saluran full duplex transmission, mentransmisikan data dari 2 arah yang berlawanan dalam waktu yang berlawanan. C. Model transmisi. Saluran telekomunikasi membawa data secara berbeda waktu atau sinkron. Dalam transmisi beda waktu atau asynchronous transition, data ditransmisikan satu karakter sekali dengan bit permulaan dan bit akhirnya sendiri. Digunakan untuk transmisi jumlah data yang sedikit dan kecepatan transmisi data yang sangat banyak dan berkecepatan tinggi. Transmisi sinkron atau synchronous transmission mengirim data secara terus-menerus atau kontinu sekaligus. D. Konfigurasi alur. Ada konfigurasi saluran. 1. Point to point, titik ke titik, adalah jalur langsung antara sebuah terminal dengan komputer. Yang kedua, multi-drop lines atau alur penurunan berganda. E. Pemilikan jalur. Dalam pelayanan dan mengevaluasi sebuah jaringan, kita perlu mengetahui tentang siapa yang memiliki saluran atau common carrier dan jenis pelayanan apa yang mereka berikan. Common carriers adalah sebuah organisasi yang diatur pemerintah yang menyediakan fasilitas telekomunikasi umum, seperti pelayanan saluran telepon. F. Pelayanan atau service. Penyaluran jalur atau common carriers menawarkan jalur yang dapat dipindah dan disewakan. Pelayanan saluran pindahan menghubungkan pengirim dan penerima hanya pada durasi panggilan yang dapat terbentuk point to point atau multi-drop. G. Local Area Network atau LAN. LAN dapat digambarkan dalam beberapa karakteristik, yaitu 1. Anggota jaringannya hanya terbatas pada wilayah yang kecil dan wilayah terbatas. 2. Pada umumnya informasi ditransmisikan dalam bentuk digital, artinya tidak dilakukan konversi ke bentuk analog. 3. Penyambungan antara terminal dalam jaringan dapat dilakukan dengan mudah. 4. Setiap terminal dapat berkomunikasi dengan terminal lainnya. Dan yang terakhir, LAN juga digambarkan dalam bentuk tipologi jaringan, teknik transmisi, penampilan protokol. H. Topologi jaringan. Tipologi jaringan ada 3 jenis. Yang pertama, star network atau jaringan dalam bentuk bintang. Kedua, ring network atau jaringan bentuk cincin.
Yang ketiga, bus network atau jaringan bus. I. Pemeliharaan LAN. Seorang manajer sistem informasi yang menggunakan LAN pertama kali harus mengidentifikasi kebutuhan komputerisasi spesifik dari pengguna atau sebutan lain end user dan perangkat yang tepat yang dapat memenuhi semua kebutuhan ini. Sistem jaringan yang dibutuhkan oleh aplikasi pengguna harus dievaluasi melalui 2 kriteria, yaitu 1. Sejauh mana kebutuhan akan ketepatan waktu dari kegiatan pengolahan. Yang kedua, apakah aplikasi membutuhkan pusat komputer, hierarki, atau dapat dikelola sendiri oleh pengguna. Sebutan lain peer-to-peer. J. Implikasi sistem informasi. Telekomunikasi adalah sistem pengiriman untuk sistem informasi. Pada dunia bisnis sekarang, seorang manajer atau clerk tidak perlu lagi harus berada dekat komputer untuk berurusan dengan informasi. Bagian penjualan akan dimasukkan data melalui terminal. Bagian produksi akan melaporkan hasil pekerjaan dan pemakaian bahan dari terminal toko, dihubungi langsung dengan pusat komputer. Pimpinan cabang dapat meminta sebuah pangkalan data dan laporan keuangan akan ditransmisikan secara elektronik. Para teman-teman, sampai di sini ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan kepada kami. Sampai di sini dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.